adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa karena Yesusku dahsyat luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Nanti kalau Kak Felis tanya bagaimana kabar kalian, kalian jawab kayak Kak Felis tadi ya. Oke? Kita ulangi sekali lagi ya. Udah berdiri semuanya. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa karena Yesusku dahsyat luar biasa. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa? Dia adalah Allah yang besar dan dahsyat loh. Yuk kita nyanyikan lagu Allahku besar, dahsyat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, Allah kita Allah yang luar biasa ya. Dia sangat mengasihi kita semua loh. Yuk kita lihat apa saja yang telah Tuhan lakukan sebagai bukti kasihnya kepada kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu. Ia menciptakan tumbuhan. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Allah juga menciptakan binatang-binatang yang ada di udara, di laut, dan juga binatang yang ada di darat. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Allah juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Semua ciptaan Allah itu baik, sungguh amat baik. Wow, ciptaan Tuhan sungguh luar biasa dan sangat indah. Iya, semua sangat indah. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkisar
mengambil manusia ciptaannya itu dan menempatkannya dalam taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah. Mereka mengambil dan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tidak taat pada perintah Allah, sehingga Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia, ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena dosa, manusia tidak bisa mendekat kepada Allah. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Para nabi bernubuat akan datangnya Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Kedatangan Mesias telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kedatangan Mesias juga dinubuatkan oleh Nabi Mika di dalam kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lahirlah Yesus di kota Betlehem, tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dialah Tuhan yang akan menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang mati. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus sungguh baik ya. Tuhan Yesus juga menyembuhkan teman-temanku loh. Yuk kita lihat sama-sama. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya ingin menyaksikan tentang bukti cinta kasih Tuhan kepada saya. Puji Tuhan, saya masih sehat dan saya masih kuat tanpa seorang ayah. Itu karena Tuhan sayang kepada saya. Dan juga bukan hanya saya saja, tetapi Mama adalah seorang wanita yang kuat. Itu karena Tuhan masih sayang sama Mama dan memberikan kesehatan dan juga kekuatan hikmat Kuasa Roh Kudus-Nya kepada Mama, sehingga Mama dapat kembali beraktivitas, bisa sehat dan juga dapat berjuang meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Saya bersyukur Tuhan masih bisa menjaga keluarga saya. Terima kasih.
kejagoan kita loh, apalagi ya yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempercayainya. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang tidak percaya itu menangkapnya. Tuhan Yesus dihukum dan disiksa. Tuhan Yesus dipaksa membawa kayu salib menuju ke bukit Golgota. Tuhan Yesus rela disalib agar kita, orang-orang yang berdosa, bisa masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus disiksa, kepalanya diberi mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan lambungnya ditusuk. Akhirnya, pada jam 3 sore, Tuhan Yesus mati disalib. Dia rela disalibkan agar kita, orang-orang yang berdosa, bisa masuk ke dalam surga. Kemudian, mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Teman dan keluarganya sangat sedih. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela mati di kayu salib untuk kita semua. Tiba-tiba di hari yang ketiga, batu yang menutup kubur Yesus telah terguling. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali. Semua murid-muridnya berkumpul dan melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Yeay,
Tuhan Yesus telah bangkit. Yuk kita bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, kita sudah melihat betapa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Tuhan Yesus yang tidak berdosa rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus disiksa, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela melakukan semua itu buat kita orang-orang yang berdosa, untuk menebus dosa kita. Sekarang, apa yang akan kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus itu? Siapa yang tahu? Ayo yang tahu angkat tangan, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kak, berbuat dosa itu apa sih? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa? Bohong? Ya. Kalau dulu adik-adik suka bohong, sekarang setelah kita melihat firman Tuhan ini, setelah kita lihat pengorbanan Tuhan ini, kita mau stop untuk tidak berbohong lagi. Karena bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nah, kita nggak mau berbuat dosa lagi, kita nggak berbohong lagi. Contoh berbuat dosa lagi apa ya? Siapa yang tahu? Apalagi ya contohnya berbuat dosa? Misalnya, dulu kalau disuruh mamanya, mesti ngomel-ngomel, mesti marah-marah. Sekarang kita stop. Kalau kita disuruh mama kita, kalau kita disuruh papa kita nggak lagi ngomel-ngomel, kita nggak lagi marah-marah. Tapi kalau kita disuruh, kita akan melakukannya dengan senang hati, kita akan melakukannya dengan sukacita. Nah, itu contohnya, kita tidak boleh berbuat dosa. Kita mengaku di hadapan Tuhan, kalau dulu kita pernah berbuat dosa, kalau kita pernah berbohong, kalau kita pernah marah-marah, kalau kita pernah nyontek waktu sekolah, mulai sekarang kita stop. Kita tidak melakukan dosa lagi. Kita minta ampun sama Tuhan dan kita berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu apa? Kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi marah-marah, kita tidak lagi mencontek. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus apalagi ya yang harus kita lakukan selain tidak berbuat dosa, selain harus berbuat baik?
sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk menjemput orang-orang yang taat kepada perintahnya, kita harus rajin. Kak, aku juga rajin loh. Oh ya? Iya. Wah, Deo ini ternyata rajin loh adik-adik. Kak Iya. Deo rajin apa nih? Aku rajin main game. Hah? Rajin main Iya game? dong. Terus? Rajin lihat YouTube. Lihat nih, tuh. Wih, iya, Kak Deo rajin main YouTube. Terus rajin apa Terus lagi? rajin tiap hari aku selalu nonton TV. Nonton TV. Adik-adik, kira-kira nih, bener ndak rajin yang dilakukan sama Kak Deo? Ada yang jawab? Ndak bener? Iya Kak Deo, katanya adik-adik, rajin yang Kak Deo lakukan itu ndak bener. Pasti nih ya, ini Kak Lilis tebak ya, kalau lagi main game atau lagi YouTubean, kalau dipanggil mamanya, Deo, pasti dia cuma akan bilang, iya Ma, tapi ini mata sama tangan ini pasti tetap pegang HP sama lihat gini terus. Ya nak? Iya sih. Oh iya, itu rajin yang enggak bener teman-teman. Itu salah. Jadi kayak main game, kayak lihat YouTube terus, kayak nonton film ya tadi ya, itu enggak bener. Adik-adik mau tahu enggak rajin yang bener kayak apa? Mau ya? Yuk kita lihat yuk. Bentar ya, kita lihat ya Kak Deo ya. Teman-teman, aku suka membantu orang tua loh. Selain itu, aku juga suka berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi tidak lupa aku selalu rajin pergi ke sekolah minggu. Teman-teman jangan lupa ya datang ke sekolah minggu setiap minggunya. Nah adik-adik, itulah contoh yang benar. Rajin apa ya tadi? Di rumah suka membantu orang tua. Siapa di sini yang suka membantu orang tuanya? Angkat tangannya. Oh iya, itu banyak sekali yang suka membantu orang tuanya. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa. Kita rajin berdoa. Kita rajin baca firman Tuhan supaya kita lebih pandai lagi di dalam sekolah minggu. Terus jangan lupa ya, kita juga harus rajin sekolah minggu. Meskipun sekolah minggu kita online, kita hanya di rumah saja, tapi kita akan belajar untuk tetap rajin mengikuti sekolah minggu. Dan yang ketiga, kita akan belajar rajin. Rajin apa tadi? Seperti yang Kak Felis lakukan, rajin membantu orang tua. Kemudian kita juga akan rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin sekolah minggu, supaya iman kita terus bertumbuh. Nah adik-adik, jangan lupa ya, itu firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus yang telah mati buat kita, Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kita juga akan menghargainya. Yang pertama tadi, kita mengakui semua kesalahan kita, segala dosa yang telah kita perbuat. Dan yang kedua, kita akan berbuat baik. Yang ketiga, kita akan belajar rajin. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk, kita ambil Alkitab kita masing-masing. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Pasti sudah banyak yang hafal nih. Siapa yang sudah hafal? Tidak baca Alkitab, tapi sudah hafal siapa? Ayo, angkat tangannya. Ada yang hafal itu kayaknya. Yuk, yang belum hafal kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah kami boleh belajar untuk menghargai setiap apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak yang ada untuk kami boleh berbuat baik, untuk kami boleh rajin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati
Apa yang kami kerjakan, sekolah kami, keluarga kami, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik, kita akan menutup setiap ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sudah memuji, mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kalau tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biar Engkau akan menyertai kami dalam setiap perjalanan kami pulang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan pulang dulu ya. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyikan pujian baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.